Mengapa Allah khususkan membaca Al-Quranul Karim? Beliau mengatakan karena sesungguhnya Al-Quran itu masdarul hidayah, adalah sumber dari segala petunjuk. Sementara syaitan wa masdarul dhalal, adalah sumber dari segala kesesatan, keburukan. Olehnya untuk terhindar dari segala bentuk tipu daya syaitan, kita diminta untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga diri kita pada saat membaca Al-Quran, agar kita terjaga dari godaan syaitan. Karena syaitan sungguh tidak senang ketika kita mendekat, datang untuk mempelajari, untuk membaca masdarul hidayah, sumber dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Olehnya syaitan akan berusaha sebisa mungkin untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Olehnya agar kita terpelihara dari godaan syaitan pada saat ingin membaca Al-Quran, kita perlu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Quranul Karim. Di dalam mushaf yang kita baca, kita akan bertemu dengan surah Al-Fatihah. Al-Syekh Mahmud Muhammad Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadih, beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhna fid darain amin. Qala al-muallif rahimahullah, suratul Fatihah makkiyah wa ayatuha sab'un, bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surah makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Jadi mufassirin pada saat ingin menafsirkan Al-Quran, salah satu kebiasaan mereka memulainya dengan tamhid, memulainya dengan muqaddimah untuk memperkenalkan surah yang akan mereka bahas, yang mereka tafsirkan. Di antara mereka ada yang menafsirkan dan memulai muqaddimahnya dengan muqaddimah yang panjang. Di antara mereka ada yang menghadirkan tamhid atau pembukaan yang sederhana, yang ringkas. Syekh Mahmud Al-Hijazi di sini tidak menyebutkan muqaddimah yang panjang terhadap surah Al-Fatihah, berbeda dengan mufassir-mufassir yang lain. Al-Imam Mahmud Al-Hijazi, beliau sekedar menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah adalah surah makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Imam An-Nasafi di dalam Madarikut Tanzil, sekedar menyebutkan terdiri dari berapa ayat dan diturunkan di mana, apakah dia masuk dalam kategori surah makkiyah atau madaniyah. Olehnya di antara ulama, ada di antara mereka yang menyebutkan muqaddimah yang panjang, ada yang menyebutkan fadilah dari surah Al-Fatihah. Kemudian bahkan ada di antara mereka yang bahkan menyebutkan jumlah kata yang ada dalam surah tersebut, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya. Beliau bahkan menyebutkan jumlah katanya berapa dan berapa jumlah hurufnya. Itu yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir beliau. Beliau menyebutkan bahkan jumlah kata yang terdapat di dalam surah tersebut, kemudian terdiri dari berapa huruf. Sedangkan Al-Imam Mahmud Al-Hijazi sekedar menyebutkan makkiyah. Makkiyah yang dimaksud di sini, beliau menjelaskan di akhir surah Al-Fatihah, beliau mengatakan hadhihi suratu makkiyah wal farqu baina as-suwaril makkiyah wal madaniyah yumkinu ijmaluhu fi ma yali, bahwa surah ini adalah surah makkiyah, dan kita bisa mengambil kesimpulan apa yang dimaksud surah makkiyah dan madaniyah dan bagaimana membedakannya. Beliau mengatakan al-makkiyu ma nazala qabla al-hijrah, bahwa yang beliau maksud dengan makkiyah di sini, bahwa ayat ini diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Wal madaniyu ma nazala ba'daha, sedangkan dimaksud madaniyah bahwa apa yang turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, sawa'un nazala fil madinati aw dawahiha aw fi Makkah 'am al-fath aw fi ghazwatin min al-ghazawat,
Madaniyah di sini adalah patokannya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu diturunkannya di Madinah ataupun di sekitar Madinah, ataupun diturunkan di kota Mekah, selama turunnya setelah hijrah Rasulullah maka tetap dinamakan surah atau ayat-ayat Madaniyah. Bahkan ketika diturunkan di kota Mekah sekalipun, pada saat pembebasan kota Mekah atau diturunkan pada peperangan selama diturunkannya setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan surah Madaniyah. Kemudian beliau menyebutkan di antara keistimewaan dan karakteristik surah Makkiyah dan Madaniyah, beliau mengatakan wal makkiyu aktsaru ijazan li'anna al-mukhatabina bihi ablaghul arab. Ayat-ayat Makki itu biasanya lebih ringkas karena mukhatabnya adalah orang-orang ablaghul arab, orang-orang yang tingkat fasahah dan balaghahnya adalah orang-orang yang tingkat fasahahnya tinggi atau balaghahnya tinggi. Wa mu'dhamuhu tanbihatun wa zawajir wa bayan li usulid din bil ijmal. Dan rata-rata ayat Makkiyah ini isinya adalah pokok-pokok agama, usulid din secara umum. Iqra in syi'ta al-haqqah al-qari'ah. Contohnya kita bisa lihat di ayat-ayat Makkiyah ini seperti al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah, idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Semua ayat-ayatnya tidak panjang tapi pendek, tapi menunjukkan usul-ad-din, menunjukkan pokok-pokok agama. Wal madani fi uslubihi syai'un min al-ishab. Sementara kebalikannya ayat-ayat Madaniyah itu lebih luas, lebih panjang penjelasannya. Wa fihi katsirun min khitab ahli kitab. Di dalamnya ada khitab, seruan kepada ahli kitab. Wa fihi bayanul ahkamil amaliyah fil ibadat wal muamalat asy-syakhsiyyah wal madaniyah was siyasati والسياسية والحربية وأصول الحكومة الإسلامية والتشريع فيها. Sementara Madaniyah di dalamnya terdapat hukum-hukum yang praktis, baik dari segi ibadah, muamalah yang personal ataupun muamalah dalam sifatnya bermasyarakat, berpolitik, berperang, dan semua itu diatur dalam ayat-ayat yang Madaniyah yang menjadi karakteristik ataupun ciri-ciri dari ayat-ayat Madaniyah. Itu yang dimaksud Makkiyah dalam penjelasan Al-Imam atau Al-Syekh Mahmud Muhammad Hijazi. Wa ayatuha sab'un, dan dia terdiri, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kemudian tentunya kita ketahui bahwa 7 ayat di sini ulama-ulama ada yang berbeda pendapat menghitungnya dari mana. Ada yang menghitung Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah, ada yang tidak menghitungnya bagian dari surah Al-Fatihah. Tetapi yang tidak menghitung dari surah Al-Fatihah di ayat Siratal ladzina an'amta alaihim menjadikannya 2 ayat. Sementara yang menghitung Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah, maka Bismillah yang merupakan ayat pertamanya. Kemudian Al-Imam Mahmud Muhammad Al-Hijazi menyebutkan nama-nama dari surah Al-Fatihah. Beliau mengatakan tusamma suratul Fatihah liftitahil Qur'an biha. Surah Al-Fatihah disebutkan dengan nama surah Al-Fatihah yang membuka karena liftitahil Qur'an biha, karena Al-Qur'an dibuka dengan surah Al-Fatihah. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan li'annahu taftatihu atau tuftatahu qira'atul Qur'ani biha lafza, karena membaca Al-Qur'an, memulai melafazkan Al-Qur'an, kita akan memulainya dengan surah Al-Fatihah. Wa tuftatahu biha al-kitabati fil mushaf khatta, dan ketika memulai menulis mushaf Al-Qur'an, maka permulaan mushaf itu pasti kita akan memulai dengan surah Al-Fatihah. Kemudian wa tuftatahu biha as-salawat, dan ketika membaca bacaan salat ketika kita melaksanakan salat, kita juga memulai dengan membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Olehnya mengapa dinamakan surah Al-Fatihah? Dan surah Al-Fatihah ini adalah surah yang terdiri dari banyak nama. Dan ketika suatu surah memiliki banyak nama, ini menunjukkan betapa mulianya surah tersebut. Olehnya ulama-ulama kita mengatakan
inna kathratal asma' dalatun ala syarafil musamma. Karena sesungguhnya banyaknya nama suatu surah menunjukkan betapa mulianya surah tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi bahkan menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah ini memiliki 12 nama. Sedangkan Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Itqan bahkan menyebutkan lebih dari 12 nama. Beliau menyebutkan 25 nama dari surah Al-Fatihah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan di antara nama-nama surah Al-Fatihah dinamakan Fatihatul Kitab, dinamakan Fatihatul Quran, dinamakan Ummul Kitab wa Ummul Quran, dinamakan Al-Quranul Azim, dinamakan Sab'ul Masani, dinamakan Al-Wafiyah, Al-Kanz, Al-Kafiyah, Al-Asas, An-Nur, Suratul Hamd, Suratul Syukr, Suratul Hamdil Ula wal Hamdil Qusra, wa Suratul Ruqyah Wasyifa Wasyafiyah, wa Suratul Salah, dinamakan juga As-Salah, dinamakan Ad-Du'a, wa Suratul Su'al, wa Suratul Ta'limul Musa'alat, Suratul Munajah, wa Suratul Tafwid. Itu adalah semua nama-nama surah Al-Fatihah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan. Sementara Al-Imam Mahmud Muhammad Hijazi beliau menyebutkan 3 nama yang populer dari surah Al-Fatihah. Yang pertama tadi adalah Fatihatul Kitab, kemudian yang kedua Ummul Kitab. Dinamakan Ummul Kitab ijtimaliha ala ma fihi min as-sana' ala Allah Ta'ala, karena dalamnya ada pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa tauhid, tauhid pada kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yani tahdid makna al-ubudiyyah. Iyyaka na'budu ay nakhussul ibadah, kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu ya Allah. Wa ta'abbud bi amrihi wa nahyi, dan beribadah kepada Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa bayan wa'dihi wa wa'idi, apa yang dijanjikan Allah bagi orang yang beriman berupa nikmat siratal ladzina an'amta 'alaihim, wa wa'idi fi qouli ta'ala maliki yaumiddin. Ancaman Allah terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Wal akhbar wal qasas, di dalamnya juga ada berita-berita orang-orang terdahulu dan kisah-kisah orang terdahulu. Wa kadzal hikam al-amaliyah kasulukis siratal mustaqim, juga dalamnya ada hikmah-hikmah yang amaliyah, yang praktis, yang merupakan bagaimana menempuh siratal mustaqim. Juga tusamma as-sab'ul mathani. Al-Fatihah ini juga disebutkan dengan as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani bermakna li'annaha sab'u ayatin tusanna fi shalah ay tu'ad, bahwa disebutkan sab'ul mathani, 7 yang terulang, karena surah Al-Fatihah adalah surah yang terulang dalam salat. Ketika seorang melaksanakan salat, dia wajib membaca di setiap rakaatnya, dalam mazhab Imam Syafi'i wajib membaca surah Al-Fatihah. Olehnya dikatakan sab'ul mathani, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu as-sab'ul mathani. Ulama mengartikan as-sab'ul mathani yakni as-sab'ul mukarrar, yakni Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dan Al-Qur'an Al-Azim. Dan di antara ulama mengatakan juga bahwa dinamakan surah As-Salah, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala membagi salat, dalam artian membagi surah Al-Fatihah menjadi 2. Ada yang untuk hamba Allah dan ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama-nama dari surah Al-Fatihah, dan semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini membawa keberkahan, memberikan manfaat. Semoga kita semakin senang untuk membaca Al-Quranul Karim, menelaah isi kandungan Al-Quranul Karim, dan juga membaca surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini dinamakan Al-Fatihah liyuftatah, karena didahului dengan surah Al-Fatihah tatkala kita ingin membuka
membuka salat, membuka mushaf, membuka bacaan kita, biasanya kita memulainya dengan surah Al-Fatihah. Bahkan Imam As-Suyuti mengatakan yuftatah fit ta'lim. Pada saat mengajarkan sesuatu, kita biasa memulainya dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ada barakahnya, ada manfaatnya, menjadi wasilah kita untuk senantiasa semakin cinta dan bahagia dan senang tatkala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada berkahnya dan ada manfaatnya. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.